masih dengan tema kita dunia ini tempatnya capek, nanti istirahatnya di surga. Sebelum belajar bersama dengan guru-guru kita, saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Ngeliat bener-bener orang tua yang tanggung jawab sama anaknya. Ini gimana ya Bib ya supaya secara Islam orang tua udah capek-capek ngerawat anak. Nih afwan Bib, baik anak kandung maupun anak angkat. Tapi harapannya bisa bahagia di surga dan juga bahagia di akhirat. Bagaimana Bib? Mohon tausiahnya. Ya khair Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebaik-baiknya anak adalah anak kandung. Dan bahkan banyak penjelasan tentang anak angkat, tapi lebih baik anak kandung. Dan anak angkatmu bukan anakmu, bukan mahrammu. Itu berbahaya. Jadi disarankan adalah anak kandungmu atau engkau sedekah atau engkau biayai orang lain. Itu lebih baik daripada engkau anak angkat ada di rumahmu, maka membahayakan keluargamu. Intinya seperti itu. Dan yang kedua adalah siapapun yang bekerja, siapapun yang berusaha menghidupi anaknya, menghidupi istrinya. Dan engkau lelah, engkau capek, capekmu pahala. Capekmu ibadah kepada Allah. Sebagaimana tadi disampaikan Ustadz Maulana, Masya Allah. Sayyidatuna Fatimah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW memiliki asisten. Ya kan, memiliki yang kerja di rumahnya. Kenapa? Dengan tangannya, dengan capeknya, surga baginya. Nyucinya pahala besar. Masaknya pahala besar. Melayani suaminya pahala besar. Siapin gelasnya, cangkirnya, piringnya, pahala besar dari Allah. Nyiapin pakaian anaknya, popoknya, bajunya, mandikannya, pahala besar dari Allah. Apalagi? Dia capek, dia nyusuin, dia ngandung, pahala yang luar biasa dari Allah. Bahkan kalau meninggal, dia meninggal dalam keadaan syahid. Oleh karena itu, beruntunglah wanita yang mendapatkan keridhoannya Allah dan ridho daripada suaminya. Sehingga mudah langkah dan jalannya. Bahagialah wanita yang tahu syariat agama. Karena wanita yang tahu syariat agama, tempatnya di surga. Bukan dekat surga, tapi tempatnya sudah di surga. Karena apa? Karena mengerti, memahami surganya adalah mencari ridhonya Allah, berpuasa di bulan Ramadan, dan dia taat sama suaminya, menjalani perintah Allah dan Rasulnya, selesai. Selesai. Cuman itu. Apalagi seorang suami yang menafkahi, cari rizki. Dia kesana kesini, dia keliling cari rizki. Sepatah dua patah dia lakukan dengan kalimatnya, dengan ucapannya, dia dagang. Atau dia bekerja, atau dia pergi pagi, pulang sore, pergi sore, pulang malam. Dia cari yang halal, yang berkah. Dia bawa ke rumahnya uang tersebut, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang manusia memahami bahwa saya memiliki tugas dari Allah untuk bekerjanya untuk ibadah, cari duitnya untuk ibadah, di rumahnya untuk ibadah, istrinya beribadah kepada Allah di rumahnya dan mendapatkan ridhonya Allah karena waqarna fi buyutikunna, tempatnya wanita adalah di rumah. Insya Allah niscaya Allah ridho kepadanya. Oleh karena itu saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, penonton di rumah, penonton di studio mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelahnya kita, capeknya kita adalah perjuangan untuk mencari ridhonya Allah sehingga Allah ridho kepada kita dan kita bahagia dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi capeknya kita merawat anak-anak kita, insya Allah diganjar Allah surga ya Bib ya. Tapi capek merawat anak kandung dan merawat anak angkat ya tetap diganjar pahala dong. Beda. Bedanya kenapa Bib? Anak kandung adalah anak yang kau lahirkan dari dirimu. Anak angkat adalah yang kau angkat, yang kau ambil. Dia masih punya bapak dan punya ibu. Surganya bukan di kamu. Subhanallah, baik-baik Bib. Jadi melakukan kebaikan pun kata Habib harus hati-hati, jangan sembarangan ya. Ada hukumnya. Hati-hati. Hati-hati walaupun itu kesannya baik. Tapi tetap ada aturannya insya Allah. Kesan baik belum tentu baik di mata Allah. Baik Bib, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu Bu, aduh. Ini sebenarnya masih pengen menggali lebih dalam lagi ya. Tapi insya Allah kita bisa ketemu lagi nanti. Karena sekarang saya mau kasih kesempatan dulu buat ibu-ibu untuk curhat. Siapa yang mau curhat? Karena sekarang kita masuk ke curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Angkat tangannya Bu, angkat tangannya Bu. Udah dari tadi yang orange-orange, sekarang yang merah-merah deh. Saya pilih 2. Ibu yang ini sama satu lagi. Ayo Bu, silakan Bu. Maaf Bu, astagfirullahaladzim. Silakan Bu. Oke. Yuk, Masya Allah. Silahkan Ibu, pertanyaan Ibu dengan siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya memperkenalkan diri, nama saya Ibu Nining Suningsi dari Majelis Taklim Darussalam, Parung Kuda, Sukabumi. Iya Ibu. Ibu mau curhat tentang apa Bu? Pak Ustadz, Ya. mau curhat. Begini, kan saya itu punya anak perempuan, tapi sikap perilaku nanti kayak laki-laki. Oh, subhanallah. Kalau seandainya dikasih tahu, malah marah-marah. Gak boleh gitu kan, itu perempuan, kamu itu perempuan, gak boleh kayak laki-laki gitu. Jadi dia itu jadi nggak menerima bagaimana menyikapi anak itu. Tolong dijelaskan apakah harus digembleng terus, Atau? dikasih saran terus, atau didiamin nih Pak Ustadz. Didiemin aja. Oke, Ustadz Mola dan Ibu Ustadz mau Syam silakan. anaknya digeprek gitu. Digembleng maksudnya. Ustaz. Gembleng. Ya. Ya. Gimana Ustadz Maulana silakan. Mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan, bukan berarti kami ngatain di sini karena saya juga punya anak. Karakter anak-anak itu beda-beda dan ingat intinya tidak ada anak nakal. Tidak ada anak bodoh. Yang ada karena kurang perhatian atau tidak diberitahu. Anak itu suci. Jangan pernah kita membenci anak. Dengan adanya mungkin tomboy anaknya, maka kembalikan pada fitrahnya. Ingatkan dia, libatkan dia dalam kebaikan, berikan contoh dan berikan tanda syukur kepada Allah. Kalaupun gayanya seperti itu, maka masih ingat Bu, kucu-kucu tai. Ingat. Masih ingat gak kucu-kucu tai? Ya. Anjali, Ya. Anjani. Akhirnya kan jadi bagus juga. Padahal dulunya tomboy. Kembalikan ke asalnya. Carikan lingkungan yang baik. Karena anak itu dibentuk oleh 4. Ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, kemudian lingkungan yang mewarnai dan bacaan yang mengisi. Carikan guru, lingkungan yang baik, insya Allah aman. Ya Bu ya? Jadi Kal- jadi kali- tetap ikhtiar ya Ustadz Afwan ya. Ikhtiar. Jangan didiemin. Jangan didiemin, Oke. jangan dikeprek juga tadi. Dikeprek. Dia apa Bu? Dia apa Bu Nining? Digembleng. Digembleng. Kirain kedengaran saya tadi digeprek. Digeprek. Subhanallah. Ya, makasih Pak Ustadz. Sasam, Silakan, dilanjutin Ustaz sama Syam. Sasam. Umur berapa Bu? Umurnya sih udah janda sih. Oh, udah janda. Udah pernah menikah? Udah Oh berarti 30 perempuan tahun. dia. Iya perempuan. Oh kirain. Oh, Namun aman. sikapnya kayak laki-laki. Oh, nggak tomboy. pakai hijab nggak? Iya. Nggak mau Tapi kalau kerja mah pakai jilbab. Oh, jadi subhanallah, tidak ada masalah. Yang penting dia menjalankan syariat. Kalau gayanya segala macam, yang penting dia buktinya sudah menikah. Buktinya dia mau menutup aurat. Buktinya dia juga, kalau masalah perlakuan itu beda-beda. Ibu mungkin ibu daerah Sukabumi menganggap perempuan itu harus bisa masak. Oh di luar sana di negara lain perempuan tidak masak. Jadi Tapi masak apapun bisa itu, itu enak mana lagi bisa masak masakannya. lagi. Apanya Enak. yang ibu Berarti Cuma butuhkan? itu ibu yang doang. bermasalah. Enggak, cuma itu doang gitu. Jadi sikap dia kayak laki-laki gitu. Nggak Apa? masalah, Itu Bu. seterong, ibu Ya. seterong. Jadi yang dibatasi dalam Islam itu bukan sikapnya, tapi pakaiannya. Iya, pakaiannya. Ya, tapi dia kan pakai kerudung, tidak ada laki-laki pakai kerudung. Kadang-kadang pakai kerudung. Kalau kerja, pulang kerja dibuka. Ibu mau doanya? Ibu mau doanya? Mau. Baca sholawat Ibrahimiyah. Kenapa sholawat Ibrahimiyah? Karena Nabi Ibrahim itu adalah bapak yang sangat sukses. Amin. Dia melahir, Amin. dia abal anbiya, bapaknya para nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Majid. 100 kali sehari. Insya Allah. Bu 100 kali sehari. Insya Mau Bu? Allah. Mau Bu? Mau lah. Kalau begitu bikinlah 100 rakaat. Kayaknya anaknya ngikut Ya. tomboynya tuh ibu deh. Enggak juga sih. Ustadz Maulana, 100 rakaat maksudnya gimana Ustadz Maulana? Karena sholat kan tahiyatnya ada Ibrahimiyah. Oh gitu maksudnya, iya baik. Udah cukup Ibu Nini. Ya cukup. Terima kasih Pak Ustadz atas sarannya. Atas penjelasannya. Terima kasih. Iya alhamdulillah. Silahkan Ibu dengan Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Emma Helmiah dari Majelis Taklim Darussalam Bojonggenteng Sukabumi. Ya. Yap. Ibu Emma, apa yang pengen dicurhatin sama guru-guru kita? Begini Ustadz, kan ada istri yang terdolimi misalkan ya. Seorang istri itu setiap kali ada apa-apa selalu minta cerai sama suaminya.
kan misalkan terdoliminya diduakan misalkan gitu ya. Jadi setiap kali ada apa-apa dia minta cerai. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Dosa sama istrinya gitu. Sama dosa siapa? Kalau suaminya menduakan istri udah pasti dosa. Kalau selingkuh gitu ya udah pasti dosa. Nah, apakah berdosa kalau istrinya selalu minta cerai? Oh gitu. Iya. Ustadz Maulana pinter banget emang ya. Aduh ya Allah ya Allah. Baiklah langsung dijawab aja Ustadz Maulana. Ya, mohon penjelasannya. Iya silahkan. Seorang wanita yang minta cerai dan tidak ada alasan syar'i yang memperbolehkan, maka tidak akan mencium baunya surga. Naudzubillah min dzalik semua naudzubillah. Tidak boleh. Seorang istri harus mempertahankan. Maka seorang istri yang bersabar terhadap suaminya diberikan pahala bagaikan pahala Ratu Asia. Tapi kalau alasan syar'i, suaminya selingkuh, suaminya sudah zalim, membahayakan jiwanya, maka boleh. Berarti nggak apa-apa ya Ustadz? Ya Allah iya, tidak apa-apa. Tapi pada dasarnya tetap ada namanya memberikan peluang supaya suaminya sadar. Bisa jadi maaf ya bukan selingkuh. Bisa jadi digoda wanita lain. Bisa jadi digune-gunai. Terjebak. Maka dari sini istri jangan langsung minta cerai. Maaf ya, maaf ya dibuat perempuan. Tidak akan mungkin wanita menceraikan suaminya. Tidak bakalan. Karena wanita ada namanya huluk, pengajuan aja. Tapi tetap yang menceraikan adalah suami. Maka dia mengadukan ke pengadilan, nanti pengadilan panggil suaminya untuk melakukan talak kepada istrinya. Tidak akan mungkin. Ada namanya huluk, pengajuan aja. Subhanallah. Ya? Baik. Biar seorang istri berkata, cerai. Nggak cerai itu. Enggak, karena tetap ada bolanya Nanya. udah di laki-laki. Kenapa Bu? Saya mau nanya. Dosa buat istrinya dosa enggak? Nah gimana Ustadz Syam, dosa apa enggak? Dosa Kan Syam? udah tadi dijelasin. Tadi dijelasin sama Ustadz. Kalau ibu minta cerai lalu bukan alasan syar'i, bukan alasan yang dibenarkan agama, maka berdosa. Saking dosanya tidak bisa mencium bau surga. Saya menegaskan apa yang disampaikan guru kita Ustadz Maulana tadi. Kasihan Ustadz Maulana sampai aus itu loh, dakwah sampai aus. Tadi kan udah dijelasin. Terus yang kedua, ibu lebih sering mana nih tiga nih? Minta cerai, minta uang, atau minta doa? Minta uang. Lebih sering minta uang. Jujur. Minta doa. Iya minta doanya. Jangan sampai lebih sering minta cerai dibandingkan minta doanya. Kenapa? Karena kadangkala kita ini sebagai manusia gampang sekali kita ingat salahnya orang. Mungkin suaminya pernah terjerumus perselingkuhan 1 kali. Tapi kebaikannya masih jauh lebih banyak daripada itu. Maka jangan selalu fokus pandang sama dosanya suami. Tapi fokuslah pandang bahwa dia adalah surganya ibu. Sekali-sekali datang kepada suami bilang doakan saya A, doakan saya Bang. Ridhoi saya Bang, ridhoi saya A. Kenapa? Kadangkala dengan seperti itu suami juga bisa introspeksi dirinya. Mereka akan bilang, bagaimana mungkin saya doakan engkau sedangkan saya banyak dosa. Bagaimana mungkin saya ridhoi engkau sedangkan saya ini tidak dekat sama Allah. Sehingga dia ada introspeksi diri, memperbaiki diri. Kenapa? Merasa diandalkan oleh istrinya. Tapi kalau setiap hari bilang, emang kamu emang gatel kamu ya. Emang kamu kalau muncul di HP-mu selalu kau zoom itu cewek-cewek itu segala macam. Maka subhanallah selalu berfokus pada dosanya, bukan fokus pada suami adalah surga. Terakhir doakan suami. Bagaimana cara mendoakan suami? Maka mintalah dengan surah Al-Furqan ayat 74 itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berarti ibu sudah yakin belum bu? Kalau minta cerai itu dosa? Yakin. Yakin. Bu Berarti boleh minta cerai asal alasannya syar'i. Kalau enggak syar'i enggak boleh. Tapi KDRT misalkan naudzubillah min dzalik membahayakan. Ya suaminya cuma terjerumus perselingkuhan 1 kali, udah lewat, udah tobat, udah minta maaf segala macam. Nanti setelahnya enggak usah dibahas lagi kalau udah tobat, udah selesai gitu. Subhanallah. Bu Emma udah cukup Bu Emma? Cukup alhamdulillah. Tarik Nggak nafas cukup. dulu. Kalau nggak cukup, kucukupin nih. Subhanallah. Habib, alhamdulillah Bib. Kita udah ada di penghujung acara, boleh dong doanya Bib. Walaupun rasa capeknya kita ini di dunia capek banget. Tapi tetap insya Allah, Allah memberikan kenikmatan buat kita. Insya Allah gak cuma di surga tapi di dunia juga. Minta doanya Bib.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami anak yang saleh, saleha, yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Menjadi penyejuk hati bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pasangan kami, suami kami, istri kami, mereka bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, hidupnya mencari ridhamu, ya Allah. Dan jadikanlah kami semua, ya Allah, penonton di rumah dan penonton di studio, memiliki istri yang saleha, suami yang saleh, anak-anak yang saleh, saleha, yang bertakwa kepadamu, ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah Bu, Allah tidak akan menyia-nyiakan makhluknya dan capeknya kita insya Allah akan diganjar kenikmatan sama Allah. Segera insya Allah. Terima kasih banyak buat guru-guru kita dan seluruh jamaah Islam itu indah yang setiap hari sudah belajar bersama dengan kami. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi tetap di jam yang sama. Sekarang saatnya saya Caca Frederika berserta segenap tim yang bertugas. Mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.